Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang transformasi. Kemarin kita sudah belajar transformasi tentang translasi dan refleksi pencerminan. Refleksi kita kemarin baru 3, yaitu refleksi terhadap sumbu X, lalu terhadap sumbu Y, dan terhadap pusat 0,0. Sekarang kita lanjutkan dengan refleksi terhadap garis. Yang pertama yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Di sini garis Y sama dengan X adalah ini. Ini melalui titik pusat 0,0, maka ini adalah garis Y sama dengan X. Kalau kita punya titik A, X, Y, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya itu akan kebalik. Artinya ketika yang tadinya X, dia menjadi Y dan Y menjadi X. Di sini refleksi terhadap garis Y sama dengan X, A, X, Y. Ini refleksinya garis Y sama dengan X. Sehingga ini bayangannya A aksen itu X, Y. Maaf ini ada kesalahan. Jadi ini adalah X, Y. Contohnya di sini, tentukan bayangan P 4,2 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Sehingga ini tinggal kalian tukar saja, yang tadinya P 4,2 direfleksi terhadap garis Y sama dengan X, sehingga menjadi P aksen 2,4, tinggal dibalik. Lalu selanjutnya itu refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Garis Y sama dengan min X adalah ini. Ini adalah garis Y sama dengan min X. Ketika ada A, X, Y ini, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka posisinya sama seperti tadi, tinggal dibalik. Tetapi karena ini ada negatif, maka kebalikannya atau bayangannya ini kebaliknya dengan negatifnya juga, dengan tanda positif negatifnya juga. Sehingga kalau kita tuliskan di sini, jika titik A, X, Y direfleksi terhadap Y sama dengan min X, itu bayangannya akan menjadi min Y, min X. Di sini contohnya tentukan bayangan P 4,2 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Sehingga P sama dengan 4,2, ini refleksinya. Sehingga bayangan menjadi P aksen yang tadinya X, 4 itu jadi Y, min 4. Yang tadinya Y berubah jadi min X di sini, min 2. Jadi ditukar tempat dan ditukar tanda. Itu. Yang keenam, ini refleksi terhadap garis X sama dengan H. Jadi garisnya sembarang, tidak seperti ini. Garisnya sembarang, ini H-nya bisa berapa saja. Karena ini X, maka yang berubahnya juga X. Sehingga ketika ada titik A, X, Y, ini direfleksi terhadap X sama dengan H, A aksen, ini sehingga ini berubah, yaitu menjadi 2H min X, Y-nya tetap karena Y-nya tidak berubah. Jadi ini yang menentukan perubahan. Garis X sama dengan H, maka yang berubah X, Y-nya tetap. 2H itu jarak dari kalian ke bayangan, itu 2H dikurangi titik asalnya X. Contohnya di sini, tentukan bayangan titik P 4,2 yang direfleksi terhadap garis X sama dengan 3. Kita lihat P-nya 4,2 direfleksi X sama dengan 3. Maka ini Y tetap tidak berubah, ini Y tidak berubah. Yang berubah itu X. 2 kali H, H-nya adalah ini 3. 2 kali 3 dikurangi 4. 2 kali 3, 6. 6 kurangi 4, 2. Sehingga bayangan titik P atau P aksen itu adalah 2,2. Ini hasilnya. Lalu yang selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan K.
Nah, sekarang yang berubah adalah Y. Sehingga X-nya ini ada tetap. Jadi ketika ada titik A, X, Y, garis direfleksi terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya X-nya tetap, yang berubah adalah Y. Yang berubahnya Y. Rumusnya hampir sama dengan yang tadi. Bedanya yang tadi X sama dengan H, ini Y sama dengan K. Dibedakan biar tidak bingung kalian. Contohnya di sini tentukan bayangan titik P 4,2 yang direfleksi terhadap garis Y sama dengan min 1. Ini titik asalnya P 4,2 direfleksi Y sama dengan min 1 sehingga P aksen itu sama dengan 4-nya tetap 2 kali min 1, K-nya min 1 dikurangi 2. 2-nya yang ini punya Y. Sehingga 2 ini 4 tetap, 2 kali min 2 itu min 2, atau 2 kali negatif 1 itu negatif 2, lalu dikurangi lagi 2, sehingga hasilnya adalah negatif 4. Sehingga bayangannya itu yang tadinya P 4,2 bayangannya menjadi P aksen 4, min 4. Kita lanjutkan dengan refleksi terhadap titik H, K. Sekarang yang berubahnya itu dua-duanya, baik X maupun Y. Ini. Rumusnya masih sama dengan yang tadi. Jadi ketika ada titik A, X, Y, kita cari bayangan A aksen karena ini terhadap titik yang berubahnya adalah terhadap titik H, K, maka yang berubahnya X juga berubah, Y juga berubah. Rumusnya 2H min X, yang Y-nya 2K min Y. Contohnya di sini, tentukan bayangan titik P 4,2 direfleksi terhadap titik negatif 2,5. Kita lihat sehingga P aksen 2H di sini, H-nya adalah min 2, H-nya min 2. Jadi di sini kita lihat X-nya 4, ya. H-nya min 2. Jadi 2 kali H min 2 lalu dikurangi X. Ini 4. Dikurangi X. X-nya 4. Lalu yang Y berubah 2K, 2 dikurangi K. K-nya ini adalah 5. Dikurangi Y. Y-nya 2. Sehingga kalau kita hitung 2 dikali negatif 2 adalah negatif 4. Dikurangi 4 sehingga hasilnya min 8. Yang ini 2 kali 5, 10 dikurangi 2 sehingga ini jadi 8. Nah, ini refleksi. Jadi refleksi itu cukup banyak. Ada 8 rumus dan ini kalian harus hafal. Seandainya kalian tidak hafal bisa dicari seperti tadi yang awal-awal. Jadi kalian cukup menghafal yang ini saja. Yang garis XH, garis yang Y sama dengan X dan terhadap titik. Sedangkan yang kemarin, yang terhadap sumbu X, sumbu Y bisa kalian cari dengan menggambar koordinat kartesius seperti kemarin. Itu tentang refleksi. Mungkin pertemuan sekarang kita sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.